Ada satu kabar dari isu internasional. Serangan udara dan tembakan pasukan Israel ini dilancarkan di tengah gencatan senjata dengan Iran. Nah, kalau kita merasa bahwa Israel setelah gencatan senjata dengan Iran tidak akan melakukan serangan, tapi ternyata salah. Israel ini melakukan serangan terhadap jalur Gaza pada hari Rabu 25 Juni 2025, yang mana total ada 78 warga Palestina yang kemudian meninggal dunia di jalur Gaza. Serangan ini sendiri, Tribuners, terjadi saat Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, begitu ya, ini menyatakan gencatan senjata semakin dekat dan ada kemajuan besar yang sedang dicapai untuk mengakhiri perang yang ada di Timur Tengah. Dari laporan media Al Jazeera, ini terlihat bahwa banyak warga yang kemudian meninggal dunia karena penyerangan yang dilakukan oleh Israel ini dilakukan ketika warga sedang mengantri bantuan kemanusiaan di dekat persimpangan Netzarim, Gaza Tengah. Sumber dari Rumah Sakit Al-Auda dan Al-Aqsa juga mengatakan puluhan korban lainnya juga mengalami luka yang cukup serius setelah adanya tembakan yang dilesatkan oleh tentara Israel. Total ada 14 jiwa yang tercatat di sekitar titik distribusi bantuan gitu ya, yang didirikan oleh organisasi konvensional, kemudian GHF, dengan berbagai serangan yang dilancarkan oleh pasukan Israel, Tribunars. Badan-badan bantuan internasional dan PBB juga menuduh begitu ya, Israel ini menggunakan bantuan sebagai alat politik dan gagal memenuhi kebutuhan dasar warga Gaza. Situasi ini, Tribuners, tidak diharapkan akan terjadi kembali begitu ya, karena seperti yang kita tahu bahwa memang Israel sudah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Iran, tapi di satu sisi Iran kan selalu mengatakan bahwa dia membantu pasukan Hamas atau sekutu lain di jalur Gaza begitu ya, meminta Israel untuk tidak melancarkan serangan terhadap warga Gaza. Di tengah kondisi yang harusnya membaik antara Iran dan juga Israel, dinilai Tribuners banyak spekulasi kemudian muncul bahwa serangan yang dilancarkan Israel ke jalur Gaza ini juga bisa memantik persoalan dan juga perang yang berkepanjangan yang juga melibatkan Iran secara langsung. Setelah kemarin total 12 hari, berarti ya ada serangan-serangan yang dilancarkan oleh Iran terhadap Israel, Tribunars. Dari kabar ini kita masuk lagi ke informasi selanjutnya. Kementerian Intelijen Iran ini mewanti-wanti dan juga membuat ultimatum terhadap tindakan jahat Israel di dalam negeri meski pertempuran berakhir dan sepakat dengan gencatan senjata. Media Iran ini melaporkan bahwa kementerian itu menuding agen Israel berada di balik kampanye panggilan telepon massal ke warga Iran. Kementerian juga memperingatkan penyebaran berita palsu yang bertujuan untuk menghasut warga Iran yang dilakukan oleh Israel agar bertindak melawan persatuan dan juga kohesi nasional. Timur Tengah sendiri sempat membara setelah Israel ini menggempur Iran pada 13 Juni. Teheran juga tidak tinggal diam dan ketika itu langsung melancarkan serangan, dan di tengah banyaknya gempuran tersebut Amerika Serikat juga sempat terlibat begitu kan. Ini kemudian ada gencatan senjata yang pada akhirnya sudah disepakati antara Iran dan juga Israel. Meskipun demikian, Tribuners, Iran ini juga masih terus waspada karena mendapati ada mata-mata Mossad dari Israel begitu ya. Ini semacam badan intelijen Israel begitulah, Tribuners. Badan mata-mata ini dinilai masih melancarkan perang dalam tanda kutip melalui bentuk-bentuk gerilya yang masuk ke wilayah Teheran, kemudian melancarkan teror melalui sambungan telepon. Bahkan terakhir Mossad ini juga mengancam akan menghabisi sejumlah pejabat senior dan juga jenderal-jenderal tinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Hal inilah yang kemudian membuat Iran melancarkan ultimatum kerasnya begitu ya, karena di tengah kondisi gencatan senjata ini Iran menegaskan terus waspada. Pihak berwenang juga menangkap banyak mata-mata yang diduga bekerja untuk Israel. Israel juga berencana melakukan serangan ke Iran meski ada gencatan senjata ini, Tribuners, dari laporan yang disampaikan oleh media Iran begitu ya. Sehingga hal ini dinilai bisa menambah konflik yang berkepanjangan di tengah kondisi gencatan senjata.
Dari kabar ini, kita masuk ke kabar selanjutnya, Tribuners. Ada satu statement yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meskipun sekarang diketahui perang antara Iran dan juga Israel berakhir dengan gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengatakan bahwa perang antara Iran dan Israel telah berakhir. Nah, menurutnya kedua negara telah sama-sama lelah dan kehabisan tenaga, Tribuners. Pernyataan ini disampaikan oleh Donald Trump dalam konferensi pers setelah pertemuan puncak NATO di Den Haag, Belanda pada Rabu 25 Juni 2025. Nah, Trump ini mengatakan keyakinannya Teheran dan Tel Aviv tidak akan saling serang lagi, begitu ya, dan menyebut bahwa perang ini sudah berakhir, Tribuners. Namun, beberapa menit kemudian, Donald Trump ini kembali menambahkan bahwa akan ada kemungkinan konflik bisa kembali terjadi. Dari keterangan yang disampaikan oleh Donald Trump ini, gitu ya, dia juga mengatakan bahwa banyak kondisi-kondisi tertentu yang mana meskipun sudah diperkirakan perang ini berakhir, tapi Donald Trump ini seolah memberikan kode dalam tanda kutip ya, Tribuners ya, bahwa perang bisa terjadi lagi suatu hari nanti dan bahkan dalam waktu dekat. Eskalasi konflik sendiri memuncak setelah Israel melancarkan operasi besar-besaran ke Iran begitu ya, yang pada saat itu adalah menyasar situs nuklir Iran, Tribunal. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga menuduh negara tersebut menjalankan program nuklir militer rahasia dan mengaku akan membuat senjata nuklir dalam setahun belakangan ini, sehingga serangan kemudian dilanjutkan juga. Yang terbaru adalah Amerika Serikat kan sempat menyerang juga ya, Tribuners ya, tapi kemudian ketika ada kesepakatan gencatan senjata, tiba-tiba Donald Trump kok mengisyaratkan akan ada perang lagi dalam waktu dekat. Ini maksudnya seperti apa? Nanti kita sama-sama lihat. Dari informasi ini, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pasca serangan habis-habisan yang dilancarkan oleh Teheran, ada fenomena baru, Tribuners, yang dilakukan oleh warga Israel. Jadi ribuan warga Israel ini kabur di tengah situasi panasnya konflik antara Iran dan juga Israel. Mereka berbondong-bondong untuk menuju ke wilayah Siprus dan kemudian membeli tanah dan rumah di sana, bahkan juga tinggal di sana. Dari laporan media Haberni, kabar ini mulai terkuak melalui sebuah sumber laporan surat kabar terkemuka Siprus baru-baru ini, mengungkapkan pihaknya juga mengungkapkan bahwa ada peningkatan pembelian tanah dan rumah yang dilakukan oleh warga Israel di Siprus, tepatnya setelah pecahnya konfrontasi baru-baru ini antara Israel dan juga Iran. Surat kabar ini juga melaporkan bahwa warga Israel yang tiba di pulau itu hampir mendirikan sebuah kota sendiri. Situasi inilah yang dinilai menjadi situasi yang cukup membahayakan ya, Tribuners ya, di tengah kondisi Israel yang memang carut marut, banyak kerusakan yang terjadi di Tel Aviv begitu kan, di tengah banyaknya gempuran yang sebelum dilancarkan oleh Teheran. Sementara itu, Sekretaris Jenderal partai paling kiri, yaitu partai oposisi terbesar di Siprus, ini mengatakan dalam pidatonya, Tribuners, bahwa banyak warga Israel memang membeli tanah di negaranya tanpa pengawasan, yang mana ia kemudian memperingatkan bahwa tanah Siprus ini seolah sedang direbut oleh Israel. Dia juga mencatat bahwa warga Israel membeli tanah dan bangunan di wilayah sensitif yang mengancam keamanan nasional dari Siprus. Stefano juga memperingatkan bahwa bahaya besar sedang datang, yang mana Siprus diklaimnya akan hancur dengan banyaknya warga Israel yang memutuskan untuk tinggal di sana. Dalam pengamatannya, warga Israel ini juga dinilai justru membangun ghetto dengan mendirikan sekolah dan juga sinagog dari Zionis, yang mana beliau juga menuturkan banyak pusat-pusat ekonomi penting dan juga lahan yang luas di sekitaran Siprus yang dikelola secara terorganisasi. Kita masuk ke kabar selanjutnya, masih soal isu internasional, Tribuners. Serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran sampai sekarang masih menyisakan misteri tersendiri begitu ya. Karena salah satu yang menjadi perhatian dunia adalah keberadaan 400 kg uranium yang sebelumnya dilaporin sudah diperkaya sampai 60%. Serangan yang terjadi pada akhir pekan lalu yang menargetkan 3 situs penting, Fordo, Natanz, dan juga Isfahan begitu ya, yang mana serangan
serangan ini dilancarkan dengan B-2 Stealth Bomber milik Amerika Serikat yang dikenal sebagai pesawat siluman anti radar. Kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Grossi ini mengatakan pihaknya mendesak agar para inspektur IAEA ini diberikan akses penuh ke situs-situs nuklir Iran untuk bisa mengevaluasi kerusakan sekaligus memeriksa cadangan bahan nuklir. Hal ini diumumkan Grossi dalam pertemuan darurat dengan Dewan PBB pada hari Minggu kemarin, Tribuners. Dinilai oleh pihak tersebut ada kekhawatiran serius terkait keberadaan 400 kilogram uranium hasil pengayaan Iran yang kadarnya telah mencapai 60%. Padahal menurut kesepakatan nuklir Iran 2015 dengan komunitas internasional, batas pengayaan yang diperbolehkan hanya di bawah 4% saja. Pemerintah Iran sendiri juga sebelumnya sudah sempat berstatement yang mana mengatakan sudah memindahkan uranium ke lokasi yang aman dan tidak diketahui begitu ya sesaat sebelum Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap situs nuklir Iran, Tribunars. Sehingga Grossi mengatakan citra satelit terbaru harus menunjukkan adanya kawah besar di situs Fordow, tapi memang tidak mempunyai arti apa-apa karena toh juga bahan bakar uranium itu begitu ya itu sudah dipindahkan oleh Iran dan sampai sekarang posisinya ada di mana ini hanya Iran yang tahu Tribuners dan bagaimana perkembangan dari fasilitas nuklir ini juga tidak ada yang tahu karena memang hanya Iran atau Teheran yang memang mengetahui persis di mana letak 400 uranium yang sudah diperkaya bahkan mencapai 60% ini. Hal ini juga memicu banyak kekhawatiran lagi karena dinilai Iran masih punya potensi yang besar untuk membuat fasilitas nuklir di tengah gempuran yang sebelumnya sudah dilancarkan oleh Israel dan juga Amerika Serikat ke Teheran. Kita masuk ke kabar selanjutnya. Masih dari isu internasional, Tribunars, Israel dinilai sudah mulai krisis dan kehabisan amunisi setelah 12 hari melawan militer Iran. Bahkan dinilai biaya yang digelontorkan tidak sedikit, yaitu mencapai triliunan rupiah. Sejumlah pejabat Amerika Serikat ini menyebut bahwa Israel mulai kekurangan persenjataan pentingnya, khususnya amunisi mereka. Pasalnya, fasilitas-fasilitas militer Israel seperti yang kita tahu sudah digempur habis oleh rudal Teheran. Sementara perang ini memaksa Israel juga untuk menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Yang dimulai sejak 13 Juni kemarin juga sudah mengakibatkan kerugian besar bagi Israel, Tribuners. Dari laporan sendiri, Israel ini sudah menghabiskan sekitar 81,6 triliun rupiah hanya pada pekan pertamanya, yang mana diperkirakan biaya harian sistem pertahanan udara Israel ini mencapai 3,2 triliun rupiah. Tinggal dikali aja tuh, misalnya 12 hari ya, berarti 3 triliun dikali 12 hari kan juga nominalnya sudah cukup besar begitu Tribuners. Apalagi kilang minyak Bazan yang terkena serangan juga diperkirakan mengalami kerugian sampai dengan 3 juta US dollar per hari. Kerugian totalnya sendiri bahkan mencapai 20 miliar US dollar, Tribunar. Sementara itu saat ini sekitar 36 ribu warga Israel mengajukan klaim kompensasi lantaran rumah mereka hancur. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah Israel pun diperkirakan tidak sedikit sehingga kolaps ekonomi yang bisa dihadapi oleh Israel ini sudah sebelumnya diprediksi oleh banyak pengamat ya Tribuners ya yang mengatakan bahwa kondisi perang kemudian desakan internasional, respon Amerika Serikat, dan minimnya beberapa bantuan yang sebelumnya diberikan oleh negara-negara lain, begitu ya. Ini juga bisa mengaruhi situasi yang ada di Israel. Brigade Al-Quds, sayap bersenjata jihad Islam Palestina, ini kembali melancarkan serangan terhadap pasukan pertahanan Israel atau IDF di kota Gaza. Setelah kemarin Israel fokus untuk melancarkan serangan terhadap Iran, tapi justru sekarang ini di tengah gencatan senjata, Israel kembali melancarkan serangan ke wilayah jalur Gaza, Tribunars. Tapi kali ini secara spesifik, ada perlawanan yang diberikan oleh Brigade Al-Quds begitu ya. Ini sama seperti setiap militer yang ada di jalur Gaza atau Hamas begitu kan, Tribuners. Nah, Al-Quds ini
secara spesifik menargetkan seorang penembak jitu IDF yang mana ini diduga merupakan kepala sniper dari IDF. Aksi yang rekamannya juga diunggah oleh Telegram resmi Al-Quds ini menunjukkan momen ketika seorang sniper IDF terkena peluru Tribunes dan juga tembakan setelah terlihat muncul di balik bukit Al-Muntar. Dalam rekaman yang dirilis terlihat juga jelas ketika kepala seorang penembak jitu IDF ini terlihat sedikit gitu kan dari persembunyiannya di area Bukit Al-Muntas. Kemudian tak tanggung-tanggung pasukan Al-Quds yang juga sudah melihat pergerakan sniper tersebut langsung membidik penembak jitu IDF tersebut. Tak lama setelahnya anggota Brigade Al-Quds juga melepaskan tembakan yang berhasil mengenai target. Serangan ini juga menandai kelanjutan dari operasi Brigade Al-Quds dalam menargetkan pasukan Israel di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.